hukum baca kunut di sholat subuh. Itu sunnah abad, itu bukan rukun. Jadi kalau sekali waktu ibu lupa doa kunut, ini bagi mazhab Syafi'i nih. Doa kunut lupa, langsung sujud, nggak usah berdiri lagi. Wah, saya belum kunut, berdiri lagi, nggak usah. Kalau udah sujud, teruskan saja sujudnya, teruskan saja sholatnya. Sholat ibu sah walaupun tanpa doa kunut, tapi nanti sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Kecuali kalau rukun yang ibu tinggal. Nah, kalau rukun mesti diganti, Bu. Contoh, orang sholat di rakaat kedua lupa baca Fatihah. Begitu berdiri langsung dia baca surat. Dia lupa nih. Terus begitu tahiyat dia ingat, tadi rakaat kedua saya nggak baca Fatihah, saya langsung baca surat. Maka rakaat yang kedua jangan dihitung. Rakaatnya tidak sah, bukan sholatnya yang tidak sah. Nah, maka berarti kalau rakaat kedua tidak dihitung, ibu baru berapa tuh? Baru satu kalau sholat yang 2 rakaat. Kalau sholat yang 4 rakaat baru 3, Bu. Jadi rakaat kedua lupa Fatihah. Begitu mau tahiyat ingat, katakan ibu sholat isya atau zuhur atau sholat asar kan 4 rakaat. Maka rakaat kedua nggak dihitung. Kalau nggak dihitung berarti baru berapa rakaat? 3. Baru 3. Karena rakaat kedua tidak sah karena tidak ada Fatihah. Lalu apa yang ibu lakukan? Wajib berdiri 1 rakaat lagi. Nah, kenapa? Karena rukun. Kalau rukun nggak bisa diganti sujud sahwi, Bu. Kalau rukun harus dilaksanakan. Makanya rakaat kedua yang ketinggalan rukun dihukumkan tidak sah. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi berdiri, salat lagi 1 rakaat. Nah, jadi begitu 1 rakaat selesai, nanti sebelum salam tetap dianjurkan sujud sahwi. Jadi itu bedanya sunnah abad dan rukun. Kalau sunnah abad cukup aja sujud sahwi, nggak usah diubar lagi, nggak usah diganti. Tapi kalau rukun yang ketinggalan kita masih sholat, ubar lagi, ganti dulu, itu rukun. Karena rukun nggak bisa, yaitu diganti hanya dengan sujud sahwi. Jelas, Bu, ya? Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut, teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Duanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong itu baru lain, gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin. Kita kalau tarawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian, ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban, gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Apakah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca? Sahkah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca doa kunut? Pertanyaannya bukan sah tak sah. Pertanyaannya apakah dia ini mengikut syariat atau tidak? Ini dia tidak mengikut ajaran Islam. Ini ajaran siapa yang dia ikut? Tak tahu ajaran siapa. Karena ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Hai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku ikut berimam kepada mazhab
Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai situ saja amin. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Ulama Saudi Arabia bermazhab Hambali tidak berkunut, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, kalau saya berimam kepada orang mazhab Syafi'i berkunut subuh, apakah saya ikut kunut? Ya, angkat tanganmu, ucapkan. Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau ada orang bukan baru tak angkat, saya heran, ini mazhab imam apa? Jangan Imam Samudra. Kita bermakmum saat salat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut maka kita ikut kunut, oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak cela. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak cela. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh, ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, ya. Dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat, pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh, sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insyaallah nanti saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan, ya. Nanti mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak, ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini, ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insyaallah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya, kalau zuhur saya jadi imam, kalau asar jadi imam, maghrib isya sering saya jadi imam, subuh enggak. Katanya Ustaz tidak kunut. Ya udah, saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar, baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Jadi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam.
Terkadang mereka, ayo Ustaz, imam subuh. Cari masalah. Saya tidak mau, ya sudah, Bapak aja lah. Mereka kadang ya mungkin menghormati Ustaz, tidak ada. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, tidak usah kita kenceng-kencengannya. Kalau nanti mau kenceng masalah syirik, oke lah kenceng, tidak apa. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya? Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Taib, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai. Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Misal, hukum tentang bismillah, itu bisa dibaca 4 cara dalam sholat, seperti saya terangkan tadi malam. Bisa dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, atau dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Tapi sikap kita terhadap itu memilih salah satu. Itu sikapnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kalau hukumnya sudah ada pilihan, tapi sikap hukumnya berbeda, sepanjang dalam kerangka hukum itu tidak perlu kita kemudian berselisih. Sepanjang dalam kerangka hukum yang sama, karena kita tidak mungkin memaksakan seseorang selalu sama dengan kita. Kecuali kalau pada hukum yang sifatnya satu dalil, satu contoh, dan tidak ada sikap lain kecuali itu saja. Seperti saya terangkan dalam kesempatan tadi malam. Nah, sekarang tentang kunut. Kisahnya dimulai di saat Nabi SAW dalam fase dakwah, ya, di awal-awal masa Islam di Mekah. Tiba-tiba kedatangan tamu dari distrik Bi'ur Ma'unah. Ya, Bi'ur Ma'unah agak banyak ini. Ya, menyampaikan bahwa, ya Muhammad, ya Rasulullah, di tempat kami orang-orang yang masuk Islam, semuanya masuk Islam. Awal masa dakwah, kedatangan informasi satu desa, bedol desa masuk Islam. Kira-kira senang atau tidak? Senangnya luar biasa. Maka mereka minta dikirimkan guru-guru untuk mengajar. Dikirimkanlah oleh Nabi SAW 70 orang penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran. Di saat-saat masa awal-awal keislaman, tidak banyak penghafal Quran. Dikirimkan 70 orang ke sana. Singkat cerita, ketika beliau sedang menunaikan sholat, dalam riwayat disebutkan sholat subuh, yang lain mengatakan sholat maghrib, tiba-tiba turun malaikat Jibril menyampaikan bahwa orang-orang tadi yang datang kepada Muhammad, mereka menipu. Karena ternyata orang-orang itu ketika sampai di Bir Ma'unah, semuanya dizalimi, bahkan dieksekusi dan syahid. Ya, jadi mereka semua dibantai, dibunuh. Ya. Jadi ada yang menipu, mengatakan masuk Islam, dikirimkan pengajar, tapi kemudian disakiti, dizalimi. Nabi dengan sifat kemanusiaannya marah pada saat itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doanya sebelum ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Maka beliau mengatakan, Allahumma adzib fulan, Allahumma al'anhum, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan. Bahkan disebutkan sebagian dari suku-sukunya, Bani Kedha, Bani Kedha, Bani Kedha. Itu berlangsung selama sebulan. Berlangsung selama sebulan. Hingga turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Posisi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum, ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat deh, karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Baik. Ini bukan Nabi salah, bukan, nilai kemanusiaan yang menjadikan bahwa mereka penipu. Sedangkan ini masih ada di awal dakwah. Tapi Allah kemudian menanamkan kesabaran dalam diri Nabi. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu,
Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan, tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan ya, di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan salat subuhnya, dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan itu dalam salat subuh, walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini Bapak Ibu sekalian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempraktekkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktekkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan 3 kesimpulan. 3 kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut. Selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik, dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku itidal, sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi yang membutuhkan doa, kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita, karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa, yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya, maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini. Ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya, karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi di masa bahkan Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah,
beliau kunutnya nazilah. Tapi ketika beliau berada di tempat Imam Asy-Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama soleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan. Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai. Nah sekarang selesai sederhana. Jika imamnya kunut, antum ikut kunut, mengaminkan, selesai. Ya, persoalan mengangkat tangan atau tidak itu persoalan lain. Tidak harus mengaminkan mengangkat tangan. Saya tadi subuh imamnya kunut, saya mengaminkan tapi tidak harus mengangkat tangan. Kalau imam dia berdoa boleh mengangkat tangan. Ya, jadi begitu mengatakan Allahumma hadina fiman hadait, saya katakan amin. Karena makmum itu tugasnya mengikuti imam. Dan kalaupun imamnya nggak kunut, antum biasa kunut, antum nggak usah kunut. Apalagi imam salam, antum sujud sahwi itu nggak usah. Awas jangan terlampau soleh di sini. Awas, karena tugas makmum itu mengikuti imam. Imam ruku, antum ruku. Imam sujud, antum sujud. Imam kunut, antum kunut. Imam nggak kunut, antum nggak usah kunut. Selesai ya? Gampang sebetulnya. Allahu Akbar. Yang salah, yang tidak, kita sepakat di situ. Kami tanyakan di sini karena kami masih belajar, Pak. Kita tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat ada doa kunut. Jika seandainya doa kunut terlupakan, tidak terbaca, apa hukumnya bagi kita? Berkaitan dengan kunut, kita lihat di negeri kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang berkunut mereka ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang berkunut, yang tidak kunut ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Maka kita lihat orang yang berkunut mazhabnya Syafi'i, dan mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita sholat bermakmum kepada orang yang kunut? Ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Jangan mau jadi imam antum di belakang, imam itu di depan. Jadi kalau imamnya kunut, kunut. Imamnya nggak kunut, nggak usah kunut. Terus bagaimana kalau orang yang berpandangan dengan madhab Syafi'i kemudian dia lupa kunut? Dalam madhab Syafi'i disunnahkan sujud sahwi ketika dia lupa sama kunut. Tapi yang berpendapat kunut itu tidak sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi.